Jadi untuk bersyukur mata, karena di mata itu banyak penyakit, Pak. Apa penyakit? Pak, kalau bahasa Indonesianya disebut penyakit pandangan mata, atau dikatakan dalam bahasa Arab penyakit ain. Karena dari pandangan mata bisa menjadi penyakit berbahaya. Misal orang punya mobil baru, kita belum pun lihat dari mata. Istilah dalam pantun dikatakan dari mata turun ke hati. Mata yang melihat, hati yang sakit. Orang lain udah ganti motor, kita yang sakit dari mata. Apa untuk penangkalnya? Ya dengan metode Nabi mengajarkan untuk melunakkan sihir mata dengan metode ruqyah. Ruqyah itu dalam arti kata mantra. Tapi ruqyah itu bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, melalui Rasulnya. Jadi untuk sebab itu bersyukur kita. Karena kenapa? Di bawah majlis taklim mata kita selalu ngantuk. Pakai baca Al-Quran mata kita selalu ngantuk. Nah, sering mencari praktisi, tolonglah di terapi dengan terapi metode bacaan Al-Quran. Oleh sebab itu, para bapak, para ibu, kita sering bertanya, ibarat orang sering kesemutan, udah gejala darah tinggi. Ibarat orang mata di bawah majlis taklim ngantuk, dipakai baca Quran ngantuk, itu mata kena penyakit. So, itu dengan berobat, metodenya Nabi menurunkan tadi dikatakan dari Allah melalui nabinya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu untuk menjadi sifat penawar bagi orang-orang yang beriman. Jadi katakan bagi orang-orang yang beriman itu menjadi penawar, menjadi obat. Kenapa kita nyari obat jauh-jauh, Pak? Dengan bacaan Al-Quran hati tenang. Bahkan saking dahsyat-dahsyatnya bacaan Al-Quran, kalau istilah untuk pengobatan dinamakan ruqyah, orang yang hampir mati juga dibacakan Al-Quran. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa mendengarkan Al-Quran. Karena itu sebabnya sekalian plus-plus, Pak. Plus-plusnya apa? Baca Quran, bersyukur kepada mata kita, bersyukur kepada mulut kita, bersyukur kepada telinga kita, karena kita mendengar. Bahkan ulama mengatakan di akhirat nanti kita akan dibacakan surat Ar-Rahman oleh Nabi Daud alaihissalam, paling indah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita belajar biar untuk kesembuhan. Berobat itu mahal, Pak, padahal murah. Ikutilah SOP Nabi, bagaimana makannya Nabi, bagaimana cara tidurnya Nabi, bagaimana cara bermasyarakatnya Nabi. Kita itu akan sehat fisik, Pak. Nabi jarang sakit, di tareh-tareh disebutkan Nabi sahabat jarang sakit, Pak. Seperti kita kali ini sakit sedikit-sedikit flu, sedikit-sedikit sakit kepala. Mungkin banyak pola hidup kita dari yang memberi hidup, kita agak jauh melenceng. Efek ibarat kita mengoperasikan handphone kita, Pak, kita salah pijit dalam pengaturan yang harusnya dihapus yang tidak, maka kita akan jadi error, Pak, jadi gangguan. Oleh sebab itu para bapak, para ibu semuanya hadirin yang kami muliakan, kita sering-sering belajar Quran. Kalau belum bisa, ya mencari praktisinya untuk kita berobat. Mungkin kalau kita telat kepada amal-amal agama, berarti kita ada penyakitnya. Ada penyakitnya. Dengan cara metode dengan ruqyah itu, insya Allah dengan ruqyah itu sesuatu jalan wasyail, atau bahasa zamannya tawasul, untuk menuju berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan tawasul dengan amal soleh. Di antaranya amal soleh itu baca Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mata kita supaya bisa lihat Al-Quran, bagaimana telinga kita biasa mendengarkan Al-Quran, bahkan dari mulut kita sendiri. Jadi itu, Pak, sumber-sumber penyakit itu dari hati. Setelah kita dibaca terngiang di dalam hati, insya Allah, Pak, ketenangan dan keanehan itu kita tidak akan merasa aneh. Misalnya sekarang kita ada banjir satu desa,
Kalau kita sering baca Al-Quran, lihat Al-Quran, bahkan dengan terjemahannya, di zaman Nabi Nuh alaihissalam, banjir satu dunia Pak, mungkin kampung kita, kota kita, desa kita terendam. Oleh sebab itu, dekatilah majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian, dimana untuk menyibukkan pikiran hati kita. Karena setangguh apapun tanah-tanah bercadas Pak, tanah-tanah berkafur, kalau tanah-tanah tandus, kalau sering hujan, insya Allah jadi subur. Kita lihat, sering lihat pada media, di media-media elektronik, di Mekah bahkan, daerah-daerah Arab, Timur Tengah, ada banjir, ada hujan, ini ada pohon-pohonan. Hati kita juga begitu. Kalau hati kita keras, bagaikan batu, sering-sering kita mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan menjadi lunak, akan menjadi subur. Subur dengan apa? Bukan dengan tanaman, tapi dengan amal soleh, mudah mengamalkan amalan-amalan agama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin semuanya, kami mendorong khususnya untuk diri kami sendiri, bagaimana kita hasrat mencintai Al-Quran, bukan sebagai syarat saja. Syarat apa? Orang nikahan dengan mas kawin, Al-Quran dan alat sholat dipakai kagak? Subhanallah. Ibarat kita punya uang di dompet tebal, tapi kita masih lapar, itu bohong. Jadi kita ada penyakitnya, kita dibeli obat dari puskesmas, kita nggak mau makan, sakit terus. Allah menurunkan Al-Quran, kita nggak mau makannya, dibaca atau didengarkan, jarak jauhnya diamalkan, akan menyembuhkan kepada diri kita. Timbul merasakan sifat-sifat kesederhanaan kita.